Bab 149. Kuat. Tombak panjang memancarkan cahaya dingin yang mengerikan, kekuatan spiritual yang kuat, membuat dimensi terguncang hingga retak. Serangan yang begitu kuat, di depan pria berjubah hitam tersebut, seakan-akan masuk ke dalam sebuah rawa, sama sekali tidak berpengaruh padanya. Sedangkan pemuda berjubah hitam tersebut, kedua tangannya di belakang punggung, semua orang dengan sama melihat, di depan pemuda berjubah hitam tersebut, di tempat tombak panjang melesat, tersapat pusaran-pusaran hitam yang kecil, yang sedang berputar dengan perlahan. Apa? Bennett Luo ternyata tidak dapat menggoyahkan sedikit saja Elton Su. Sepasang mata yang sebelumnya terlihat tidak sabar, saat ini menjadi terkejut. Pemuda berjubah hitam yang terlihat tenang tersebut, sebenarnya seberapa mengerikan kekuatan yang dia miliki. Bennett Luo adalah seseorang orang bertalenta yang terkenalnya. Kultivasinya mencapai tingkat spiritual laut tahap menengah. Seorang tingkat spiritual laut tahap akhir yang terkenal juga akan serius saat menghadapinya. Tatapan Kendrasu juga terlihat terkejut, muncul rasa takut di dalam pandangannya. Elton Su ini, setiap melihat dia menyerang, kekuatannya seperti sedang selalu bertambah. Di dalam hati Kendrasu, muncul rasa tidak berdaya. Namun di waktu yang sama, dia menjadi memiliki niat untuk membunuh. Orang seperti ini, tidak dapat membiarkannya terus berkembang, atau tidak jika dia ingin menduduki posisi puncak di awan terapung ini, mungkin akan sulit. Seluruh keluarga Su, adalah pendukung yang mulia, keluarga Su sudah memiliki seorang Leon Su, tidak boleh bertambah seorang Elton Su lagi. Kali ini ikut serta di perang negara, dia harus membunuhnya. Dia bergumam setelah niat membunuh muncul di benaknya. Kendrasu menarik pandangannya, dia tahu kekalahan Bennett Luo sudah dapat dipastikan. Ternyata kamu tahu cara menggunakan jurus pemakan jiwa milik Xian Ling. Bennett Liu juga terkejut, ketika melihat tombak panjangnya masuk ke dalam pusaran tersebut, ekspresinya terlihat sangat tertekan. Jurus pemakan jiwa adalah jurus milik Xian Ling yang terkenal, di tengah generasi muda di negara awan terapung, jurus ini disebut sebagai jurus pertahanan yang terbaik. Beredar kabar bahwa Xian Ling telah menjadi anak buah Elton Su. Awalnya Bennett Luo tidak percaya, namun saat ini dia sudah mulai percaya. Namun Bennett Luo masih tidak menerima kekalahannya. Apakah jurus pemakan jiwa benar-benar memiliki pertahanan yang begitu kuat? Sudut bibirnya sedikit tertarik, kemudian dengan nada dingin dia berkata, ledakan spiritual. Setelah berkata, terlihat cahaya di tombak panjang milik Bennett Luo melonjak, sebuah energi yang mengerikan meledak. Ketika orang di sekitar melihatnya, ekspresi semua orang berubah menjadi terlihat serius. Presiden awan terapung yang duduk di sisi istana, saat ini juga menyipitkan matanya. Serangan Bennett Luo ini, meskipun dirinya, mungkin dia harus menghadapinya dengan serius. Hancurkan! Bennett Luo berteriak, kemudian kekuatan spiritual di dalam tubuhnya melonjak keluar, dan seketika kekuatan serangannya bertambah beberapa kali lipat. Hanya ini. Ucapan yang dingin keluar dari mulut Elton Su, semua orang terkejut, dan menoleh ke arah Elton Su, lalu terlihat Elton Su akhirnya mengangkat tangan kirinya, kemudian esensi natural terkumpul, lalu sebuah energi yang kental terpancar keluar. Hebat sekali. Ada orang yang terpukau, kekuatan Elton Su untuk mengerahkan esensi natural, tidak akan kalah jika dibandingkan dengan seorang master spiritual laut tingkat puncak. Semua orang terkejut, hal ini hanya dapat membuktikan, kesadaran ilahi milik Elton Su sangat kuat, karena hanya dengan memiliki kesadaran ilahi yang luas, seseorang baru dapat mengerahkan begitu banyak esensi natural. Tombak yang tajam bertemu dengan perisai yang kokoh, tidak tahu siapa yang akan lebih hebat. Ada seorang kultivator yang terkejut, lalu bergumam demikian. Aku tidak dapat menentukannya. Ada seorang kultivator yang menjawabnya, kultivasi dari dua orang ini, sama sekali tidak dapat mereka tebak begitu saja. Di atas langit, Elton Su tidak bergerak, dia layaknya sebuah bukit yang besar. Setelah esensi natural berkumpul, perlahan-lahan terbentuk sebuah pusaran hitam dari telapak tangannya. Kekuatan spiritual Bennett Liu melesat keluar, namun seketika kekuatan spiritualnya seperti masuk ke dalam lautan yang dalam, dan ternyata sama sekali tidak berdaya. Ekspresi Bennett Liu berubah, karena dengan semakinnya membesarnya pusaran hitam tersebut, kekuatan spiritualnya menjadi seperti aliran air yang mengalir ke dalam samudera, ternyata langsung terhisap begitu saja. Matilah! Tombak panjang melesat, tidak berani beradu dengan Elton Su,
Bennett Luo memusatkan kesadaran dewanya untuk mengendalikan kekuatan spiritual Mia pada tombak panjang miliknya. Setelah melesat keluar, tombak tersebut langsung ingin menusuk ke arah Elton Su. Sampah sekali, benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku. Ucapan cibiran yang dingin terdengar, kemudian tombak panjang milik Bennett Luo langsung tertangkap. Setelah mencengkramnya, tombak spiritual tingkat 9 tersebut ternyata langsung patah. Kekuatan yang sangat mengerikan. Semua orang mendengus dingin, senjata itu adalah senjata spiritual tingkat 9, dan ternyata dengan begitu mudah dipatahkan. Bennett Luo terkejut, kemudian dia langsung mundur beberapa puluhan meter, dengan ekspresi yang muram menatap Elton Su. Ucapan cibiran tadi, benar-benar sangat memalukan dirinya, seakan-akan wajahnya tertampar dengan keras. Tidak dapat disangkal, kamu benar-benar hebat. Namun kamu jangan terlalu senang, bukankah kamu hanya memiliki pertahanan yang kokoh saja? Kalau begitu bagaimana bisa kamu mengalahkanku? Bennett Luo tahu dirinya tidak dapat menghancurkan pertahanan Elton Su, tetapi dia juga berpikir Elton Su tidak dapat menyerangnya. Bagaimanapun dia memiliki jubah spiritual pada tubuhnya, dan jubah spiritual tersebut bertingkat setengah tingkat bumi. Benarkah? Elton Su mengangkat kepalanya, wajahnya yang putih, mengandung energi yang dingin, membuat Bennett Luo yang melihatnya langsung merinding, lalu merasa dingin, sehingga dia sekali lagi mundur ke belakang. The Wilderness Palm, Elton Su berteriak, kemudian Elton Su menghempaskan telapak tangannya ke arah Bennett Luo, kekuatan spiritual Yaing seperti ombak menerjang keluar, lalu membentuk sebuah telapak tangan hitam yang besar. Kekuatan spiritual tersebut dengan ganas menerjang ke arah Elton Su. Telapak tangan yang besar tersebut mengandung kekuatan spiritual, membuatnya terlihat seperti makhluk hidup. Garis tangan di telapak tangannya terlihat jelas, lalu sebuah energi yang ganas terpancar keluar. Bagaimana mungkin? Melihat serangan yang begitu kuat, Bennett Luo terkejut, dia merinding, kemudian dia merasa dirinya harus melarikan diri dari bahaya ini. Dia mengeluarkan pola dengan tangannya, kemudian kekuatan spiritual langsung mengalir keluar tanpa terkendali, dan membentuk sebuah perisai kekuatan spiritual. The Wilderness Palm, Sean Ling terkejut, tidak disangka hanya sebuah inkarnasi dari Elton Su, ternyata dapat mengeluarkan jurus yang bahkan tidak dapat dia keluarkan. The Wilderness Palm adalah jurus serangan terkuat di jurus pemakan jiwa. Jurus ini sudah mencapai tingkat raja. Namun saat ini Sean Ling hanya dapat dengan susah payah mengeluarkan jurus ini, tetapi setelah mengerahkannya, dia juga akan mendapatkan dampak. Dan melihat dari kondisi Elton Su, yang dapat langsung mengerahkannya setelah mengangkat tangannya, jarak perbedaan seperti ini, benar-benar sangat jauh. Satu serangannya, membuat pertahanan Bennett Luo menjadi seperti tahu. Di bawah pandangan semua orang, Bennett Luo langsung terhempas layaknya layangan yang putus. Bennett, ekspresi ayah Bennett Luo berubah, dia melesat keluar, kemudian menangkap Bennett Luo, dia menghempaskan kesadaran ilahinya, dan menyadarinya anaknya hampir saja terbunuh. Seketika kedua matanya memelototi Elton Su, terlihat seperti ingin menelan Elton Su hidup-hidup. Tuan Elton, bukankah kamu telah berlebihan? Menghadapi pertanyaan dari ayah Bennett Luo, Elton Su hanya menatapnya dengan datar, lalu menarik lagi tatapannya, kemudian kedua tangannya ke belakang. Tatapan meremehkan seperti ini, seketika membuat ekspresi ayah Bennett Luo menjadi semakin buruk, namun kultivasi Elton Su sangat kuat, sehingga dia hanya dapat menahan amarahnya. Pertarungan uji coba, seharusnya ada batasannya. Elton Su membuat Bennett Luo terluka begitu parah, memang terlalu berlebihan. Saat ini Kendra Su berkata. Seketika, semua orang mengangguk, lalu tatapan semua orang saat melihat Elton Su, terlihat menjadi dingin. Tentu saja Elton Su dapat merasakan di dalam ucapan Kendra Su terdapat sebuah dendam, namun dia adalah inkarnasi niat jahat, dia memang memiliki hati yang dingin, jadi saat menghadapi cibiran tersebut dia tidak acuh. Dia melirik Kendra Su, mengangkat tatapannya, lalu dengan dingin menatap seluruh kultivator di sana. Menghadapi tatapan Elton Su, ada banyak orang yang terkejut, lalu tidak berani menatapnya lagi, dan mundur beberapa langkah ke belakang. Aku adalah Cory Liu, aku ingin belajar darimu. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak dapat melihat keangkuhan Elton Su ini, salah satunya Cory Liu, dia sekarang berada di Stromyboard tingkat 6. Cory Liu tiba di depan Elton Su, kemudian memberikan salam kepadanya, dengan tatapan yang dingin.
Dan setelah Kori Liu berkata, Elton Su melangkah ke depan, energi yang terpancar dari tubuhnya seperti singa yang sedang menerkam mangsa, suara yang dingin keluar, kemudian tatapan Kori Liu juga menjadi gelap. Sepertinya jika tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar akan mengira aku mudah ditindas. Hehe, kelihatannya saudara sangat percaya diri, kalau begitu, keluarkanlah seranganmu. Kori Liu mencibir, tentu saja dia dapat merasakan niat membunuh dari Elton Su. Namun dia adalah seorang penduduk tingkat ke-6 Stromyborg, bagaimana bisa dia takut dengan seorang Elton Su? Dia tidak tinggal dia menghempaskan kedua telapak tangannya, kemudian mundur ke belakang, energi tubuhnya berkumpul di tengah udara, lalu membentuk seekor elang. Kekuatan spiritual melesat ke atas langit, dan menerjang layaknya ombak. Elang tersebut berteriak. Suara elang tersebut sangat kencang, elang yang terbentuk dari gabungan kekuatan spiritual dan energi tersebut, memancarkan energi pembunuh yang kuat. Ini adalah jurus tingkat kaisar tahap rendah yang secara tidak sengaja aku dapatkan. Aku mengandalkan jurus ini untuk mendapatkan posisi ke-6 di Stromyborg. Jika kamu dapat menangkisnya hari ini, maka aku Kori Liu mengaku kalah. Wajah terlihat bangga, Kori Liu memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada jurus Na ini. Dan setelah berkata, ada banyak orang yang ikut bersorak. Ini adalah Broken Sky Eagle milik Kori Liu. Energinya kuat sekali. Kekuatan dari jurus ini, mungkin seorang master tingkat spiritual laut akhir juga akan terbunuh. Hehe, kali ini Elton Su sudah pasti kalah, siapa suruh dia begitu angkuh. Seseorang yang angkuh akan mendapatkan akibatnya, mari kita lihat apakah dia masih bisa bersikap angkuh. Suara diskusi terdengar, ekspresi angkuh di wajah Kori Liu semakin terlihat jelas. Namun menghadapi serangan Kori Liu yang kuat ini, Elton Su yang berada di depan, dengan nada dingin berkata, "Bawel, matilah." Setelah berkata dengan nada dingin, Elton Su mengangkat telapak tangannya lagi, The Wilderness Palm yang dia keluarkan tadi sekali lagi keluar. Energi yang terkumpul, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Kori Liu melihatnya, dia menghempaskan kedua tangannya ke depan, kemudian dia mencibir, jika momentum tidak cukup, maka kekuatan juga tidak berguna. Matilah Elton Su. Elang membentangkan sayapnya, kemudian melesat ke udara, energi tersebut bahkan membuat dimensi menjadi sedikit retak. Lalu energi dingin terpancar keluar. Sedangkan saat melihat The Wilderness Palm milik Elton Su, jurus milik Elton Su terlihat sangat tenang. Sedangkan saat kedua jurus saling menghantam, semua orang dengan terkejut melihat, garis di telapak tangan tersebut, ternyata terdapat beberapa pusaran yang sedang berputar, dan serangan Kori Liu yang kuat, di bawah kekuatan telapak tersebut, layak es batu yang bertemu dengan teriknya matahari, langsung meleleh begitu saja. Bersambung. Bab 150 Kendera Su bernasib sial. Bagaimana mungkin? Kori Liu terlihat tidak mempercayainya, ternyata perbedaan serangan mereka berdua begitu besar, hanya baru saling menyentuh, serangannya sudah seperti salju yang bertemu menemui matahari musim semi, langsung meleleh begitu saja. Sebagai penduduk posisi ke-6 Stromyborg, dia benar-benar tidak dapat menerima hasil seperti ini. Namun kenyataan sudah terpampang di hadapannya, dia tidak dapat tidak mempercayainya. Aku tidak percaya. Dia terlihat ganas, kemudian kedua tangannya melakukan gerakan yang kacau, seketika kekuatan spiritual melonjak dari dalam tubuhnya, bergabung dengan energinya, dan dalam sekejap membentuk seekor elang lagi. Saat ini wajah Kori Liu terlihat pucat. Tubuhnya terhuyung, dia mendorong kedua tangannya ke depan, kemudian sekali lagi melesatkan serangan ke arah Elton Su. Saat ini setelah Elton Su mengeluarkan The Wilderness Palm untuk menahan serangan Kori Liu, energinya sudah berkurang, sehingga setelah mendapatkan serangan kedua, seketika The Palm Wilderness miliknya menghilang. Namun serangan kedua Kori Liu ini juga menjadi lebih melemah. Terlihat tubuh Elton Su melesat, dia mengeluarkan tinjuan, seketika udara di sana meringkuk, satu tinjuannya langsung menghancurkan serangan Kori Liu. Angin tinjuan yang dingin mengandung energi yang ganas, dan langsung menghantam dada Kori Liu. Tinjuan yang ganas langsung menghantam Kori Liu hingga terhempas beberapa puluh meter jauhnya, seketika di udara berhamburan darah. Dan hanya dalam beberapa saat posisi ke-6 di dalam Stromyborg langsung kalah dengan satu tinjuan. Para penonton mendengus dingin, bahkan Leon Su dan yang lainnya terlihat tertekan.
Elton Su memberikan mereka sesuatu yang tidak terduga, sehingga rasa was-was yang kental muncul di dalam hati mereka, bahkan mereka juga tidak dapat menjamin dapat menang dari Elton Su. Kori Liu mendarat di atas tanah, tubuhnya terhentak beberapa kali, kemudian kehidupan di dalam tatapannya menghilang. Ketika melihat hal ini, semua orang dengan terkejut menatap Elton Su. Pemuda ini benar-benar sangat kejam, ternyata dia benar-benar langsung membunuhnya. Masih ada siapa? Majulah. Setelah memandang ke segala arah, Elton Su yang berada di atas langit, tatapannya terlihat dingin, langsung membuat semua orang di sana mundur. Rencana yang sebelumnya semua orang rencanakan, saat ini juga langsung pudar oleh Elton Su. Untuk apa begitu angkuh? Tidak perlu sombong hanya dengan kemampuan seperti itu. Ada orang yang mendengus, terlihat tidak menerima keangkuhan Elton Su. Namun kemampuan Elton Su benar-benar mencengangkan semua orang. Jadi ada banyak petarung kultivator di sana, sehingga mereka mengedipkan mata mereka dan berpaling ke arah lain. Pangeran kedua, aku Maun Wang, ingin menantangmu. Setelah terdiam beberapa detik, seseorang terbang ke atas langit, kemudian memberikan salam kepada Kendra Su. Dan ketika mendengar ada orang yang menantangnya, ekspresi Kendra Su langsung menjadi muram. Kamu akan merasa menyesal atas keputusanmu. Muncul niat membunuh dari tatapannya, kemudian suara Kendra Su juga terdengar dingin. Hehe, Maun Wang sudah keluar, tidak tahu pangeran kedua dapat mengalahkannya atau tidak. Sulit dikatakan, meskipun Maun Wang berada di tingkat ke-7 Stromboard, tetapi pangeran kedua berada di tingkat ke-3. Sepertinya akan terjadi pertarungan yang sengit lagi. Para penonton berdiskusi, semua orang dengan tertarik menatap kedua orang yang sedang saling berhadapan di tengah udara. Meskipun Maun Wang berada di peringkat ke-7, tetapi energi tubuhnya tidak lebih lemah dari Kendra Su. Shock Cloud Kick. Energi yang mereka berdua pancarkan sangat kuat. Pangeran kedua yang terlebih dahulu melesatkan serangan. Dia melesatkan tendangan yang mengandung energi pembunuh. Kekuatan spiritual berkumpul di ujung kakinya, terlihat sangat mengerikan. Lonceng Biluo. Maun Wang lahir dalam pertahanan, dia mengeluarkan kedua tangannya. Seketika kekuatan spiritual berubah menjadi sebuah lonceng kuning ang besar. Lonceng besar tersebut memancarkan energi yang kental. Di atas lonceng besar tersebut, terdapat ukiran-ukiran akasara yang berputar. Duang. Serangan pangeran kedua menghantam lonceng besar, seketika lonceng besar berdengung, kemudian bergoyang. Tetapi tidak hancur. Dari kondisi mereka berdua sekarang, sepertinya masih belum dapat terlihat siapa pemenangnya. Wajah pangeran kedua menjadi muram, muncul tatapan ganas di dalam matanya. Elton Su dapat dengan mudah mengalahkan musuhnya, namun dirinya tidak dapat mengalahkan lawannya dengan satu serangan. Seketika dia merasa malu. Aku akan melihat pertahananmu ini dapat bertahan berapa lama. Namun saat ini Kendra Su menyadari sesuatu yang lebih penting. Jika tidak dapat ikut serta dalam perang negara untuk meningkatkan dirinya, maka dia tahu mungkin dia tidak dapat mengalahkan kakak pertamanya. Jadi slot peserta hari ini harus dia dapatkan. Mereka berdua telah beradu puluhan kali, dan akhirnya pangeran kedua baru dapat memecahkan pertahanan Maun Wang, lalu dia langsung mengalahkan Maun Wang. Selain itu, demi membuat semua orang tercengang, dia tidak mengalah, dia langsung membuat Maun Wang terluka berat, kemudian nada bicaranya yang dingin merambat ke semua arah. Yang ingin mati, boleh datang menantang aku. Ketika mendengar ucapan Kendra Su yang mengandung ancaman ini, beberapa kultivator yang ingin maju tadi, ekspresinya langsung berubah. Seketika suasana menjadi hening, tidak ada yang keluar menantang. Ketika Kendra Su melihat kondisi ini, dia dengan bangga menatap ke arah Elton Su. Meskipun baru dapat mengalahkan lawannya, tetapi dia baru memiliki satu penantang, sedangkan Elton Su sudah ditantang dua tantangan. Sedikit rasa unggul muncul di dalam benaknya, senyuman di bibir Kendra Su menjadi melebar, namun di saat baru senyumannya melebar, sebuah suara muncul, dan membuat senyuman di wajah Kendra Su membeku. Bagaimana jika aku mengajarkan beberapa jurus untuk pangeran kedua? Dia menoleh, kemudian melihat di tengah keluarga Su, Sean Ling yang memakai jubah putih melangkah keluar, kemudian dia tersenyum dingin, lalu terbang ke udara, dan tiba di depan Sean Ling. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Sean Ling, mereka mengedipkan tatapan mereka, dan terlihat tertarik dengan pertarungan ini.
Akhirnya ada seorang master dari Stormboard lagi. Dengan posisi Sean Ling di Stormboard, tentu saja kedudukannya tidak rendah. Namun setelah begitu lama, meskipun dia sering tidak terlihat, tetapi ketika Sean Ling perlahan berjalan ke depan pangeran kedua, energinya yang kuat tersebut telah secara perlahan berubah menjadi sebuah energi yang mendominasi. Hanya seorang budak, apakah layak menantangku? Pergilah. Dengan wajah yang muram, Kendrasu mengucapkan ucapan penghinaan. Dia tahu Sean Ling adalah anak buah Elton Su, karena Elton Su telah beberapa kali memalukannya. Selain itu masalah di kota Juyang, Kendrasu masih memendamnya di dalam hati. Tentu saja, dia juga meremehkan Sean Ling, sehingga dia mencibirnya begitu saja. Hehe, seseorang yang bahkan dibuat ketakutan hingga kencing di celana saat di kota Juyang, kenapa aku tidak layak menantangnya? Menghadapi cibiran Kendrasu, Sean Ling tidak marah. Namun dia juga mengucapkan cibiran dingin dari mulutnya. Kamu cari mati. Terlihat jelas, masalah di kota Juyang sangat mempermalukan dirinya. Saat itu tetua pertama Aing merupakan seorang tingkat spiritual tahap menengah saja kalah. Tentu saja dia bukan lawan Elton Su. Namun masalah ini tidak diketahui banyak orang. Namun saat ini Sean Ling mengatakannya di depan banyak orang. Seketika dia menjadi merasa sangat memalukan, dan niat membunuhnya pada Sean Ling menjadi semakin kuat. Dia melesat, kemudian menyerang Sean Ling. Serangannya yang ganas tersebut, seperti tidak meninggalkan sedikit pun ruang. Namun menghadapi serangan tersebut, Sean Ling dengan cepat membuat pola dengan tangannya, lalu sebuah pusaran hitam tidak berhenti muncul, dan menangkis semua serangan Kendrasu. Dia terlihat sangat tenang, sehingga membuat penonton terkejut. Mereka tidak menyangka perbanding kekuatan pangeran kedua dan Sean Ling begitu besar. Presiden negara awan terapung saat ini dengan ekspresi datang menonton pertarungan antara Kendrasu dan Sean Ling. Jarinya tidak berhenti mengetuk meja, sehingga membuat teh yang berada di dalam cangkir mengeluarkan gelombang. Hal ini menunjukkan presiden sedang merasa tidak tenang. Bagaimanapun istana hanya memiliki pangeran kedua sebagai satu-satunya kandidat. Meskipun perang negara ini seperti menyerahkan nyawa, namun jika ada kesempatan, maka hadiah yang didapatkan sangatlah menguntungkan. Ini seperti sebuah perjudian, jika menang, maka akan untung besar. Jika kalah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi, Presiden Awan Terapung berharap istana memiliki seseorang yang dalam ikut serta dalam perang negara. Tetapi sepertinya sekarang, kesempatan itu sangat kecil. Pangeran kedua membuatnya sangat kecewa. Jika dibandingkan dengan pangeran pertama, perbedaannya dengan pangeran kedua benar-benar sangat besar. Namun sayangnya usia pangeran pertama telah melampaui syarat, sehingga tidak dapat menghadiri perang negara. Apakah kamu hanya bisa bertahan, jika hebat serang aku? Setelah beberapa serangan, pangeran kedua menjadi kesal. Pertahanan Sean Ling benar-benar keterlaluan. Setiap serangannya, seperti menghantam sebuah tembok yang tebal, sama sekali tidak dapat menjangkau Sean Ling. Sehingga dia dengan kesal mencibirnya. Kendrasu, sepertinya kecerdasanmu itu benar-benar sangat kurang. Sean Ling mencibir, dia merasa pikiran pangeran kedua ini terlalu konyol, namun untuk membuat dia tahu, mengusik Tuan Elton tidak akan memiliki akhir yang baik, Sean Ling tersenyum dingin, namun demi membuat kamu tahu apa itu putus asa, hari ini aku akan mengabulkan permintaanmu. Sean Ling mundur, kemudian mengeluarkan pola dengan tangannya, dia tidak bertahan lagi. Dia bersiap menyerang Kendrasu, dirinya ingin dia tahu, kekuatan serangannya juga tidak akan kalah darinya. Ketika Kendrasu melihat hal tersebut, dia langsung merasa senang. Sean Ling terkenal memiliki pertahanan yang hebat, jadi dalam tingkat kekuatan dia tahu jelas. Saat itu dia tersenyum dingin dan berkata, lihat. The Wilderness Palm. Energi tiba-tiba berkumpul di sekitar Sean Ling, kemudian kekuatan spiritual terpancar keluar, dan perlahan-lahan membentuk telapak tangan hitam, sebuah energi yang mengerikan merambat keluar. Energi tersebut membuat Kendrasu ketakutan, dia menatap telapak tangan yang terbentuk tersebut dengan ketakutan. Sial, tatapannya penuh rasa takut, jurus Elton Su tadi, hampir saja membunuh Kori Liu yang berada di posisi ke-6. Jadi tentu saja Kendrasu tertekan menghadapi serangan ini, dia tidak berani ceroboh, dan langsung mengeluarkan pola yang rumit di depan dadanya. Pola Luo Forest. Kekuatan spiritual menerjang keluar, kemudian membentuk sebuah pola besar berwarna putih.
Energi pembunuh yang kuat terpancar keluar. Saat Kendrasu mengeluarkan jurus ini, wajahnya menjadi pucat, terlihat jelas dia hanya dapat menggunakannya secara sejenak. Setelah berpikir, pola Luo Forest menerjang keluar, kemudian Saliong menghantam dengan palem Wilderness Seanling, seketika dimensi hancur. Badai angin dimensi menerjang, kemudian menghilangkan serangan mereka berdua, kemudian dimensi kembali menjadi biasa. Setelah Kendrasu menahan serangan tersebut, dia baru menghela nafas lega dan mengeluarkan senyuman cibiran dari wajahnya. Sepertinya The Wilderness Palem bukanlah apa-apa. Ketika mendengar cibiran Kendrasu, Seanling tersenyum mencibir dan berkata, pola Luo Forest milikmu juga bukan apa-apa. Aku ingin lihat apakah kamu masih bisa menangkis seranganku sekali lagi. The Wilderness Palem bersambung.